kebetulan aja ya. Kamu masih ingat nggak surat ini? Surat ini kan aku simpan di berangkas. Kenapa bisa ada sempat? Karena Mama nyuri isi berangkas kamu. Mama ambil ini? Iya. Kamu pikir aku bodoh, Bianca? Kalau Mama yang ambil surat ini, kenapa sekarang surat ini ada sama kamu? Ya karena aku curiga sama Mama, makanya aku curi balik dari Mama buat kamu. Lalu kamu pikir aku percaya sama kamu? Enggak mungkin, Bianca. Ya terserah aja deh kalau kamu nggak percaya. Tapi yang jelas Mama tuh tahu kalau aku yang ambil semuanya dari Mama. Dan sekarang dia minta kembaliin. Dan singkat cerita aku kembaliin ke Mama, tapi yang aku kembaliin dokumennya semuanya palsu. Dan yang asli ada di aku. Kamu tahu, sekarang dia ini pasti lagi bawa dokumen palsu itu ke Setia sama Aisyah. Dan dia pasti minta Aisyah untuk membatalkan surat atas hak pemindahan harta itu sama kamu. Kamu tahu kenapa? Dengan begitu mereka punya banyak uang. Dan itu bisa untuk melawan kamu supaya kamu nggak bisa ngambil anak kamu lagi. Aku nggak akan membiarkan itu, Bianca. Ya maka dari itu, sekarang yang terpenting dokumen aslinya ada di kamu. Hebat kan? Aku harus bicara sama Aisyah. Tunggu. Apalagi, Bianca? Kamu nggak mau bilang terima kasih sama aku? Apa kamu bilang? Bilang makasih sama aku, kan aku udah nyelamatin kamu. Bianca, kamu sudah merusak hidup aku. Lalu sekarang, kamu berharap aku mengucapkan terima kasih sama kamu. Mas Dimas! Aduh, susah banget deh punya suami kayak begitu. Gak tau terima kasih, capek-capek. Mas, berarti Bu Lydia juga nggak tahu kalau dokumen itu cuma kopian? Iya. Tapi tadi sebelum Mama pergi, Mama sempat nyebut nama Bianca sama Tante Siska. Jadi ini kerjanya mereka lagi? Iya mungkin aja. Siapa lagi coba? Kenapa sih mereka tuh nggak ada capek-capeknya bikin jahat terus sama aku? Keluar! Keluar! Mas Dimas. Ayo keluar! Kalian, pasangan haram. Astagfirullahaladzim. Ayo keluar. Aisyah. Jaga mulut lu ya, Dim. Keterlaluan ya kamu ngomong kayak gitu, Mas Dimas. Keterlaluan. Memangnya ada yang salah sama kata-kata aku, Aisyah? Sekarang aku tanya, pendapat kamu dan Setia. Kalau ada laki-laki yang tinggal satu rumah dengan wanita yang sudah bersuami, itu namanya apa? Pasangan haram. Diam lu, Dim. Kamu yang diam. Aku tahu, Aisyah. Kalian berdua habis bertemu dengan pengacara, kan? Kalian mau harta kalian kembali. Tapi ternyata nggak bisa. Karena surat yang kamu pegang itu palsu.
Tapi tenang, kalian jangan sedih. Surat aslinya ada sama aku. Aku belum apa-apain ini. Jadi sangat bisa kalau kamu mau harta kamu kembali. Tapi tunggu. Ada syaratnya. Aku kasih surat ini, tapi kamu kembalikan anak aku. Mas Dimas, anak aku bukan barang yang bisa kamu tuker-tuker kayak gitu. Bisa. Itu kan pendapat kamu. Kamu nggak tanya dulu sama pasangan kamu? Bukannya kalau pasangan itu harus diskusi dan komunikasi dulu ya untuk memutuskan sesuatu. Setia, anak itu bukan darah daging kamu. Jadi buat apa kamu mati-matian untuk pertahanin dia? Lagian, kamu sudah mendapatkan Aisyah kan? Sudah tinggal satu rumah. Bahkan mungkin, saya nggak tahu ya, kamu udah tidur satu ranjang. Jadi nggak masalah kan buat kamu? Aisyah kembalikan anak saya. Mas Dimas. Kamu jawabannya kan? Ini aku kasih jawabannya. Selama ini, gak tahu berapa kali aku kasih toleransi buat kamu, Mas. Aku berusaha untuk tetap menghargai kamu karena kamu adalah suami aku. Tapi apa? Kamu gak berubah sedikit pun. Justru kamu lebih buruk. Jadi, mulai sekarang, aku gak akan pernah ngobatin kamu lagi. Detik ini juga, hormat aku untuk kamu udah habis. Asal kamu tahu ya, aku tegasin sekali lagi. Sampai kapanpun aku gak akan pernah kasih anak aku ke kamu. Terserah. Kamu mau fitnah aku seperti biasanya. Kamu bilang aku haram, oh aku bodoh amat, Mas. Apa lagi? Hah? Harta? Kamu harta? Ambil, aku gak peduli, Mas. Ambil harta buat kamu. Bagus, Aisyah. Lagi-lagi pengecut kayak Dimas tuh emang tegasin seperti ini. Wow.
Wah, kamu makin besar kepala ya, Aisyah. Karena terus-terusan dibela sama pasangan kamu. Kalian berdua dengar. Kalian bisa. Boleh senang-senang di atas penderitaan aku. Tapi jangan harap kamu bisa bahagia, Aisyah. Kamu tahu, sampai sekarang ini aku nggak menceraikan kamu. Karena apa? Karena aku nggak mau kalian jadi pasangan yang sah untuk selamanya. Lo tuh bukan cuma pengecut, Tim, tapi juga munafik. Selama ini gue selalu berpikir positif tentang semuanya. Karena gue pikir memang lo mencintai Aisyah. Walaupun cara lo itu selalu salah. Tapi ternyata gue mikirnya salah. Lo itu cuma manusia, cuma laki-laki yang mencintai diri lo sendiri. Dengan semua keegoisan lo. Dan lo berani mengambil keuntungan dari perempuan yang sedang kena musibah. Istri lo sendiri, ibu dari anak lo sendiri. Laki-laki macam apa lo? Hah? Sebagai saudara lo, gue kecewa. Yakin kamu kecewa? Bukannya malah senang? Karena dengan saya bersikap seperti ini, kamu kan bisa terus-terusan jadi pahlawan kesiangan buat istri saya yang nggak bener ini. Lo boleh hina gue, apapun. Silakan lo hina gue. Tapi jangan pernah lo berani hina Aisyah. Selalu aja ya, Setia. Kalau di depan Aisyah, kamu berlagak sok pahlawan, sok penyelamat, sok baik. Padahal saya tahu, kamu juga punya hati yang busuk. Memang saya nggak tahu. Diam-diam, kamu mengharapkan harta ini juga kan? Sama seperti mama kamu. Kalian berdua itu sama, ular yang sukanya manfaatin harta orang lain. Lo ngomong apa terserah. Gue gak sepicik yang lo pikir. Mas, udahlah. Cukup, udah, Mas. Iya betul tuh, kata Aisyah. Cukup. Cukup dramanya. Saya juga udah capek. Sekarang begini aja. Terserah. Kalian bilang saya ini munafik, pengecut. Terserah. Tapi Aisyah, ini kamu yang kasih sendiri ke aku. Kamu jangan berharap aku akan kembalikan. Bukan karena aku serakah ya. Atau aku ini cowok matre. Enggak. Karena buat aku harta ini kecil. Nggak ada apa-apanya. Kenapa diem aja? Nggak percaya? Perlu bukti. Perlu bukti. Ini. Lihat. Lihat kan? Harta kamu ini nggak ada artinya buat aku. Sekali lagi aku bilang ya. Satu-satunya yang saya miliki sekarang ini cuma anak saya, Setia. Jadi Aisyah, aku nggak akan berhenti sebelum aku mendapatkan anak aku. Kenapa? Karena aku nggak rela darah daging aku
dibesarkan sama orang tua yang nggak tahu malu seperti kalian. Ini drama yang sangat bagus. Oh, lagi ada tugas sekolah. Tugas sekolah apa? Cucu Memo yang cantik. Iya, memang tugas interview gitu. Jadi, video call ini nanti saya rekam ya, Memo. Oh, boleh dong, dengan senang hati. Tapi kenapa kamu nggak interview Oma Lydia aja, sayang? Oma sibuk. Oh iya, Memo. Bentar ya, Memo. Saya ambil headset dulu. Oke, Memo tunggu. Tahu gak sih, tadi tuh ada drama seru banget antara Aisyah sama Mas Dimas. Aduh, pokoknya mama terlewat deh, itu nggak nonton tuh drama itu. Diam, Bianca diam. Emang tuh ya, Mas Dimas tuh gampang banget dibodohi. Pertama, bertahun-tahun dia nggak tahu kalau Karissa itu bukan anaknya dia. Lucu banget kan? Kok bisa ya ada orang kayak gitu? Bianca, kamu bisa diem gak sih? Jangan nyerocos terus, Bianca. Mama kalau ada di situ juga pasti mama ketawa deh. Terus yang kedua, lucunya lagi, si Aisyah sama Mas Dimas memperebutkan bayi yang bukan bayi mereka. Udah tahu bayi yang di Aisyah itu bukan anaknya. Ngapain diperebutin? Ada kerjaan aja. Bianca, kamu bisa diem gak? Tahu gak mama lagi video call siapa? Karissa. Kamu kok nggak ngomong dari tadi? Makanya kamu nyerocos terus, gimana mama mau ngomong coba? Ini lagi mau direkam loh. Untung dia lagi ngambil headset, nggak tahu denger apa enggak. Halo, Memo. Hai sayang. Ada mama nih. Ma. Hai sayang. Hai, Mama. Mama, Aisyah interview sama Memo dulu ya, Ma? Oh iya. Kalau gitu mama keluar ya. Mama nggak mau ganggu interviewnya. I love you sayang. Bye-bye, Mama. I love you. Dah mama. Gimana? Yuk kita mulai yuk interviewnya sayang. Oke, Memo. Sekarang kita mulai interviewnya ya, Memo. Boleh, mau pertanyaan apa? Aisyah udah biarin. Mas, tapi gimana Mas? Kalau suka ini di kopi, berarti tandanya aku nggak bisa pertahanin Fadil dong. Masih banyak cara lain. Gue akan cari tahu gimana caranya. Gue yakin, di mana ada harapan, pasti ada jalan. Lo harus percaya itu, Aisyah. Oke? Kita pasti punya cara. Padahal tadinya aku juga pengen pakai uangnya untuk balikin pabrik kamu, Mas. Tapi sekarang udah nggak bisa. Aisyah, stop. Udah, lu nggak usah mikirin itu. Lu nggak usah mikirin gue, nggak usah mikirin pabrik gue, nggak usah. Ya, yang harus lo pikirin cuma lo sama Fadil, anak lo. Pak, gimana ini Pak? Bayinya nangis terus. Mana nggak doyan tajil lagi?
Ini bayi orang kaya kali ya, Pak. Ibu ini aneh-aneh aja. Masa bayi orang kaya dibuang di pinggir sungai? Enggak, Bu. Apa jangan-jangan anak ini sakit? Sampai nggak mau kita kasih minum? Atau dia memang mau susu, Pak. Udah sana, Pak. Cari pinjaman duit. Atau apalah buat beli susu. Kasian, Ibu nggak tega lihat dia nangis terus. Ya udah ya, Bu. Doain Bapak. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, boleh saya minta 1 kotak susu formula bayi, tapi bayarnya bulan depan, Pak. Utang terus kerjaan Bapak. Utang yang bulan lalu aja belum bayar sampai sekarang, kan? Bukan begitu, Pak. Soalnya ini penting banget, Pak. Buat bayi saya yang nangis terus, saya kasihan. Takutnya dia kehausan. Hah? Bapak punya anak lagi? Tanda diri, Pak. Kalau Bapak emang nggak sanggup, nggak usah punya anak, Pak. Ya Allah. Kalau aku ke rumah sakit sekarang, aku harus beli obat. Pak, tolong saya, Pak. Anak saya perlu susu, Pak. Udah, Pak. Ini sekarang Bapak pergi, Pak. Saya butuh pembeli, Pak, bukan tukang utang. Bapak pikir saya ini bayar supplier ini pakai daun, Pak? Pakai duit, Pak. Sekarang Bapak pergi, Pak. Tolong, Pak. Tolong saya, Pak. Pergi. Tolong, Pak. Alhamdulillah. Itu ada apotik. Pergi. Tolong saya, Pak. Tolong saya, Pak. Pergi, Pak. Pergi, Pak. Saya perlu susu, Pak. Buat anak saya, Pak. Tolonglah, Pak. Pergi, Pak. Tolonglah, Pak. Pak. Pak, saya udah nggak mau dengar alasan Bapak lagi. Tolong, ya Bapak sekarang pergi. Pergi! Tolong, Pak. Tolong saya, Pak. Pergi, Pak. Saya janji akan melunasi bulan depan, Pak. Bagaimanapun caranya, Pak. Saya udah nggak percaya kalau ngomong Bapak lagi. Tolong, Pak. Bapak sekarang pergi, Pak. Tolong saya. Pak, ada apa ini? Ini Mas, mau ngutang susu. Kasih aja susunya biar saya yang bayar. Ini uang. Itu ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ini, Pak, susunya. Siapa ya? Sama-sama, Pak. Pak, sekali lagi, terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya udah, sekarang Bapak pulang, biar anak Bapak bisa cepat minum susunya. Tapi maaf, Pak. Apa Bapak punya kartu nama, Pak? Untuk apa, Pak? Saya nggak bisa menerima sesuatu dengan gratis, Pak. Susu ini bagian dari utang saya. Supaya saya lunasi di bulan depan, Pak. Jadi saya minta alamat Bapak supaya bisa bayar hutang saya, Pak. Nggak perlu, Pak. Saya juga seorang ayah. Saya sangat mengerti dengan kondisi Bapak. Atau kalau nggak, izinkan saya, Pak, untuk bisa melakukan sesuatu buat Bapak. Saya bisa kerja apa saja, Pak. Jadi tukang kebun atau apa. Tangan saya dingin, Pak, untuk bercocok tanam. Apa yang saya taruh di tanah pasti akan tumbuh subur, Pak. Sepertinya orang ini jujur. Lagian, belakangan ini kan tamanku nggak keurus, berantakan banget. Boleh, Pak. Ini alamat saya. Mulai besok, Bapak bisa langsung bekerja. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan bekerja di sana sampai hutang saya lunas, Pak. Enggak, Pak. Kebetulan saya butuh tukang kebun di rumah. Jadi, Bapak bisa bekerja dengan gaji tetap. Kan, alhamdulillah, Pak. Bisa menghidupi anak-anak Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Ya udah, sekarang Bapak pulang.
biar anak Bapak bisa cepat minum susunya. Iya Pak, terima kasih. Permisi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu, Bapak bawa susunya. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak. Ini kan susu mahal. Bapak dapat dari mana? Tadi ada orang baik yang belikan susu itu, Bu. Bahkan tidak cuma belikan susu aja, tapi juga berikan pekerjaan buat Bapak. Alhamdulillah, Pak. Sepertinya bayi ini bawa keberuntungan buat kita ya, Bu. Syukurlah, alhamdulillah, Pak. Berkat anak ini, mudah-mudahan gak lama lagi hidup kita berubah jadi lebih baik ya, Pak. Amin ya, Bu. Ya sudah, Ibu. Bikinkan susu. Kasihan dede bayinya. Sudah haus. Iya, Pak. Wah, wah, wah. Karissa, cucu Oma yang cantik. Lagi ngerjain apa sih? Tugas sekolah ya? Nih, Oma bikinin susu buat kamu. Diminum yuk. Karissa kenapa sih? Diajakin ngomong sama Oma, diem aja. Ditawarin minum susu, diem aja. Lagi ngambek ya. Aduh, itu bibirnya sampai maju 5 meter. Karissa, hai. Kamu lagi ngambek kenapa sih? Sayang. Karissa lagi kesel sama Oma. Kesel sama Oma? Kesel kenapa? Dari tadi Karissa cariin Oma sibuk terus. Karissa kan perlu buat interview buat sekolah. Oh gitu. Aduh, Oma minta maaf ya. Soalnya Oma kan nggak tahu kalau Karissa itu butuh bantuan dari Oma. Maafin ya. Yaudah. Kalau gitu, Karissa mau interview apa? Oma akan jawab sejelas-jelasnya. Yuk. Ayo, interview Oma sekarang. Udah nggak usah, Oma. Karissa ada interview sama Memo. Kamu udah interview Memo Siska? Iya, pakai video call, walaupun hasilnya jelek. Karena di awal-awalnya ada kata-kata yang aneh yang Karissa nggak ngerti. Tapi memang udah bantuin Karissa selesaiin tugas Karissa. Sebentar. Tadi Karissa sempat ngomong ada apa tadi omongan aneh-aneh itu, omongan kayak gimana sih maksudnya? Coba jelasin ke Oma. Apa ya? Aduh. Kenapa? Dari tadi Karissa tampil sama Karissa ke toilet dulu ya, Oma. Iya. Karissa cepet. Mah, Oma tau gak sih, Mama baru aja melewatkan drama super seru antara Mas Dimas sama Aisyah. Biar kamu jangan berisik. Kenapa sih? Terus, Mah, emang dasar ya, Mas Dimas itu emang mudah banget dibodohi. Dia gak percaya. Buktinya, bertahun-tahun dia gak tahu kalau Karissa itu bukan anaknya dia. Lucu banget kan? Biar kakak bisa diem gak sih? Diam. Ih, Mama ya. Mama tuh kalau ada di situ juga pasti Mama ngakak deh, ketawa di drama itu. Terus yang kedua, bisa-bisanya si Aisyah sama Mas Dimas itu memperebutkan bayi yang bukan bayi mereka. Udah jelas-jelas bayi itu yang di tangan Aisyah bukan bayinya Aisyah. What? OMG, gila. Ini benar-benar gila. Jadi bayi yang ada sama Aisyah itu ternyata bukan anaknya Aisyah dan Dimas.
benar-benar keterlaluan ya Bianca dan Bu Siska itu. Licik, super licik. Oke, terus berarti di mana anak asli dari Aisyah dan Dimas sebenarnya? Oke, berarti anak itu bisa jadi tambang emas buat aku. Aku harus temukan bayi itu sesegera mungkin, harus. Tapi rekaman ini gak boleh sampai kekirim ke gurunya Karissa. Bisa habis semuanya. Udah selesai. Sini. Oke, sekarang Karissa minum dulu ya susunya, mumpung masih hangat. Karissa, tadi Oma sempet lihat tuh interviewnya. Ternyata memang hasilnya jelek ya, jelek banget, nggak ada bagus-bagusnya. Jadi jangan dikirim ke Bu Guru, nanti Karissa dapat nilainya jelek deh, ya? Beneran, Oma? Iya, jadi mendingan Karissa bikin interview lagi aja, biar Karissa interview Oma, ya? Biar dapat nilainya lebih bagus, guru-gurunya pada terkesan deh, ya kan? Iya, Oma. Karissa setuju, Oma. Oke, Oma udah siap nih, ayo interview Oma. Tadi Oma habis dari mana aja sih? Oma itu tadi dari kamar, mandi, terus baca-baca majalah. Terus Oma juga abis itu makan buah biar cantik, biar kulit Oma tuh tetap kenceng terawat. Karena Oma kan gak mau cepet-cepet tua. Jadi Oma rajin makan buah gitu deh. Iya, Pak. Tenang aja, Pak. Saya yakin perusahaan saya adalah pilihan yang tepat untuk bisa bekerja sama dengan Andika Group. Karissa, udah selesai kan? Udah, Oma. Tinggal disusun, dirapihin. Oh gitu. Ya udah kalau gitu disusunnya sama Karissa sendiri ya. Soalnya Oma ada urusan dulu sebentar. Ya? Oke. Oma. Susunya dihabisin juga ya. Iya, Pak. Oke. Gimana kalau nanti kita ketemu? Saya nanti sekalian bawa kontrak kerjasama dengan perusahaan Bapak. Oke. Sampai ketemu nanti, Pak. Terima kasih. Halo? Saya di rumah. Di reschedule besok aja.
OMG, ini sih tender setia semua dan salah satunya dengan Andika Group. Keterlaluan sekali Dimas. Rupanya semua proyek Setia mau dijegal. Sampai-sampai dia berusaha hubungi semua investor yang siap bekerja sama dengan Setia. Dimas betul-betul berusaha untuk menghancurkan Setia. Gak akan aku biarkan. Gak akan. Pokoknya begini, berkas-berkas yang harus saya tanda tangani, kamu simpan di meja saya. Besok saya cek. Ada lagi yang kamu mau sampaikan? Oke. Ya udah. Udah itu aja ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Ya. Berkas yang mana ya, Pak? Oh, oke. Saya tahu. Bentar. Ada ini kayaknya. Saya cek dulu. Oh, bukan. Sebentar, Pak. Sebentar. Oke, iya. Alhamdulillah. Berkas yang Bapak kirim masih ada sama saya. Cuma satu file kan yang dikirim ke saya? Iya. Oke Pak, besok dikirim ke kantor Bapak. Ya. Siap, terima kasih Pak. Ibu Lydia. Pak Andika, apa kabar? Baik, Bu. Silakan duduk, Pak. Saya sudah pesankan minuman favorit Bapak. Terima kasih. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya serius sekali. Kita kan udah kenal lama. Cerita aja, Bu. Gak usah sungkan-sungkan. Pak Andika, saya tahu Dimas menawarkan suatu kerjasama yang menarik dengan perusahaan Pak Andika. Agar Pak Andika membatalkan kerjasama dengan perusahaan Setia. Betul kan, Pak? Ibu tahu dari mana masalah ini? Saya nggak sengaja dengar Dimas sedang telepon dengan Pak Andika. Dan saya juga tahu kalau Pak Andika akan melakukan meeting dengan Dimas. Betul kan, Pak? Jadi begini Pak Andika, sebenarnya saya sangat sungkan, saya sangat berat sekali untuk membicarakan hal ini kepada Pak Andika. Karena ya ini menyangkut aib keluarga, Pak. Tapi mau nggak mau, saya harus bicarakan pada Bapak daripada nanti
di belakang hari ada keributan. Dimas anak saya. Walaupun dia anak tiri, saya tetap sayang sama dia. Saya perlakukan sama persis dengan Setia. Gak ada bedanya. Iya, saya tahu kok itu. Dan apa yang akan saya bicarakan ini gak ada maksud sedikit pun untuk menjelek-jelekan Dimas. Begini Pak, kalau Pak Andika memutuskan untuk kerjasama dengan seseorang, Bapak harus tahu betul kan macam apa orang yang akan Bapak ajak kerjasama. Laki-laki macam apa Dimas sebenarnya? Jadi gini Pak, Bapak tahu kan kalau Pak Irwan itu punya anak dari istri keduanya yang sekarang menjadi istrinya Dimas? Iya, Pak Irwan pernah cerita soal Dina yang juga ibu kandungnya Aisyah, yang juga satu-satunya perempuan yang dia cintai. Oke, tapi asal Bapak tahu, saat ini anak kandungnya Pak Irwan yang bernama Aisyah itu hidupnya menderita sekali, Pak. Dimas sebagai suami yang harusnya melindungi Aisyah, tapi dia malah mengeksploitasi Aisyah, bahkan mengusir Aisyah dari rumah. Dan kejadian itu membuat Setia, anak saya, jadi nggak tega melihat Aisyah. Dia jadi membela Aisyah, berusaha untuk menyadarkan Dimas, tapi Dimas malah berburuk sangka. Dia salah paham, dia malah menduga kalau Setia itu mau ngerebut Aisyah. Dimas menduga bahwa ada perselingkuhan antara Setia dan Aisyah. Padahal nggak ada sama sekali. Apa yang dilakukan Setia itu karena murni dia kasihan. Dia nggak tega ngeliat Aisyah. Karena ya Setia itu memang anak yang baik. Hati dia itu cepat tersentuh dengan hal-hal yang nggak benar gitu loh, Pak. Dimas benar-benar keterlaluan. Iya, betul Pak. Keterlaluan sekali Dimas itu. Jadi sekarang ini Dimas sangat marah besar sama Setia karena Setia sudah menolong Aisyah. Makanya Dimas berusaha merusak, menjegal semua proyek-proyek Setia. Termasuk menjegal proyek dengan Andika Group. Dan Bapak asal tahu Pak, Pak Irwan sangat sayang sekali sama Aisyah. Dia serahkan semua harta warisannya kepada Aisyah, Pak. Tapi sama Dimas malah direbut. Dan yang kurang ajarnya lagi, dia usir Aisyah. Saya nggak nyangka Dimas sejahat itu. Iya, Pak. Karena itulah, Pak, seperti yang di awal saya katakan, saya sebenarnya malu, Pak. Karena ya ini kan buat saya aib keluarga ya, Pak. Saya tahu betul Pak Andika ini adalah sahabat terbaiknya Pak Irwan. Dan Pak Irwan sangat sayang sekali sama Aisyah. Kalau almarhum Pak Irwan tahu saat ini Aisyah hidupnya menderita, almarhum pasti akan rela, Pak. Benar-benar nggak akan rela. Ibu tenang saja. Saya akan bantu semampu saya demi persahabatan saya dengan almarhum Pak Irwan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tapi ini karena bisnis, saya akan bantu perusahaan Setia jika Aisyah terlibat di dalam. Oke, saya pasti akan sampaikan kepada Aisyah dan Aisyah pasti akan bahagia sekali, Pak. Oke, silakan diminum, Pak. Iya.
Jadi Bapak mau cancel kerjasama kita dan mau menarik dana yang udah masuk, Pak? Semuanya? Maaf Pak, kalau boleh tahu alasannya apa ya? Karena mendadak sekali kan? Oh, gitu ya Pak? Iya, baik. Ya, besok saya suruh staf untuk memproses ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Keterlaluan Dimas. Rupanya dia benar-benar berusaha untuk menyabotase semua proyek gue. Satu persatu calon investor tiba-tiba mundur. Bahkan investor yang udah lama tiba-tiba berbarengan menarik dana mereka. Kurang ajar Dimas. Setia. Aisyah. Mas kenapa? Ada masalah di kesalahan? Nggak apa-apa. Cuma masalah kecil kok. Biasalah urusan ya karyawan-karyawan gitu yang nggak becus kerjanya. Apa Mas Dimas jegal Mas Setia lagi? Tapi Mas Setia nggak mau cerita karena takut bikin aku khawatir. Telepon dari Pak Andika. Apa jangan-jangan Pak Andika mau batalin proyek juga? Sebaiknya Aisyah nggak usah dengar. Aisyah, gue mau angkat dulu ya. Partner bisnis gue. Halo, Pak. Gimana? Halo Setia, bisa kita ketemu membicarakan kelanjutan kerjasama kita? Gimana Pak? Maksudnya kita lanjut? Bapak yakin? Tentu saja. Bisa kan ketemuan? Bisa banget Pak, bisa. Pak Andika mau ketemu di mana? Di kantor saya. Tapi jangan lupa ajak Aisyah ya. Maaf, Bapak kenal? Setia, mungkin kamu nggak tahu. Saya adalah sahabat almarhum Pak Irwan, papanya Aisyah. Jadi, saya mau ketemu dia. Bisa kan? Oh iya Pak, baik. Bisa Pak, nanti saya ajak. Kalau gitu, saya tunggu di kantor ya. Iya, terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Siapa Mas? Pak Andika, partner bisnis gue. Barusan dia telepon, katanya ajak meeting sekarang juga. Kayaknya penting banget. Tapi beliau bilang harus ngajak lo. Kok aku harus ikut Mas? Iya, gue juga nggak tahu. Beliau tadi bilang katanya dulu rekan bisnisnya Om Irwan, bokap. Lo ikut ya? Ini udah aku ganti sendal dulu deh, nggak enak pakai sendal jepit ketemu sama klien. Nggak apa-apa, Pak Andika juga pasti... Enggak, sebentar aja Mas. Mudah-mudahan hal yang positif. Bismillah. Oke. Kita berangkat sekarang aja, biar nggak macet. Ya. Pak, ini surat kerja sama kita. Saya sudah rapikan, tinggal Bapak tanda tangan. Maaf, Pak. Pak, ada apa ini, Pak? Apa ada yang salah sama kontrak kerjasamanya? Apa ada yang perlu saya perbaiki, Pak? Mas, saya nggak bisa bekerja sama dengan Anda.
Karena saya ingin mempertahankan kerjasama saya dengan partner lama saya. Apa? Permisi Pak, tamu Bapak sudah datang. Suruh langsung masuk aja. Baik Pak. Ibu, silakan masuk. Jadi maaf Pak Dimas. Keputusan Pak Dimas. Keputusan saya sudah final. Saya akan tetap bekerja sama dengan perusahaan Pak Setia. Pak, saya bisa memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan Bapak. Pak Dimas, masalah bisnis bukan masalah uang aja. Tapi yang penting, masalah itikat baik dan kepercayaan. Jadi maaf, saya nggak percaya sama seorang laki-laki yang tega membuang istrinya yang sedang hamil darah dagingnya sendiri dan merebut semua hartanya. Pak, saya nggak tahu Bapak dapat cerita dari mana. Tapi yang Bapak katakan semuanya tidak benar, Pak. Dengar ya Pak Dimas, sampai kapan saya nggak sudi bekerja sama seorang laki-laki seperti Anda. Jadi sekarang tinggalkan ruangan ini. Silakan duduk. Iya, Pak Andika. Iya, silakan, ayo. Iya, terima kasih. Aisyah, ayo. Gimana? Sehat-sehat ya? Iya, Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Sehat-sehat, Pak. Aisyah? Perusahaan saya ini berkembang berkat bantuan papa kamu. Tanpa campur tangannya, perusahaan ini tidak akan bisa maju dan berkembang seperti ini. Jadi, sudah saatnya saya melakukan sesuatu terhadap putrinya. Pak Setia sudah siapkan kontraknya kan? Iya, kontraknya sudah ada, Pak. Oh. Ini, Pak, mohon dicek. Barangkali mungkin ada revisi dari Pak Andika. Semuanya sudah beres. Berarti saya tinggal tanda tangan saja ya. Boleh bisa pinjam dulu? Sudah dicek lagi, Pak? Sudah rapi semua. Oh iya Pak. Iya, maaf Pak. Iya, ini Pak. Iya, Pak Andika, terima kasih banyak sekali. Selamat ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Pasti Pak, saya akan menjamin itu. Terima kasih sekali. Sama-sama. Kalau gitu, maaf mengganggu waktunya Pak. Biarkan saya pulang sama Aisyah, biar saya menyiapkan semua konsepnya. Iya, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak.
Aisyah, gue tuh masih heran. Gue pikir Pak Andika bakal batalin kerja sama seperti investor yang lain. Ternyata malah tanda tangan kontrak yang baru. Itu tandanya kita lagi ditolong sama Allah, Mas. Allah tahu kita lagi kesusahan. Betul juga ya. Lu gak apa-apa? Enak ya, peluk-pelukan? Kamu gak usah takut, Aisyah. Aku bukannya mau nabrak kamu. Aku cuma mau kasih kesempatan biar lebih mesra lagi sama pasangan haram kamu ini. Mas. Pukul. Udah yuk. Mau pukul. Udah. Setia, kita ini di negara hukum. Kamu mau saya penjarain? Nanti yang jagain Aisyah siapa? Mas Setia, udah yuk kita pulang aja. Ngapain? Anggap nggak penting. Yuk. Keterlaluan kamu, Aisyah. Ternyata sekarang kamu benar-benar sudah berubah. Gimana caranya ya supaya aku bisa mendapatkan anaknya Aisyah yang asli? Tapi yang tahu soal ini hanya Bianca dan Siska. Ya, hanya mereka yang tahu bahwa anak Aisyah itu bukan anak yang asli. OMG. Jangan-jangan bayi itu mereka juga yang nuker. Ya. Pasti begitu. Karena waktu itu kan masih ribut-ribut soal bayinya Aisyah yang hilang. Terus tiba-tiba Siska nenek sihir itu bawa bayi dan bilang bahwa bayi itu adalah anaknya Aisyah dan Dimas. Kamu jangan pikir aku akan diam aja atas semua tindakan kamu. Aku akan laporin kamu ke polisi. Mas, kamu tega banget sama aku, Mas. Aku udah minta maaf sama kamu. Mas, jangan laporin aku ke polisi. Dimas, tunggu. Tunggu, Dimas. Kamu lihat apa yang Mama bawa? Ini bayi kamu, Dimas. Anakku. Gila ya. Kacau. Astaga. Bener-bener. Mereka tuh perempuan-perempuan jahat ya. Udah jahat, liciknya juga gak karuan. Oke. Jadi pasti si nenek sihir Siska itu tahu pasti bayi aslinya Aisyah dan Dimas. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Aisyah, nggak Setia? Pulang. Jadi kita punya kabar baik. Kabar baik apa, Aisyah?
Mas Setia dapat investor baru. Alhamdulillah. Ya Allah. Iya, Bu, Pak. Saya juga sangat bersyukur sekali. Aisyah, jangan lupa tadi Pak Andika bilang lo juga harus ikut nanganin proyek ini. Iya. Tapi nanti yang jagain Fadil siapa? Aisyah, kan masih ada ibu di rumah. Biar ibu aja ya yang jagain anak kamu. Jangan khawatir. Bu, kamu jangan repotin ibu terus deh. Loh, jangan ngomong gitu dong. Fadil itu kan cucu ibu juga, ya kan Pak? Lagi pula kan lo nggak perlu ke kantor tiap hari. Ya, at least 2 atau 3 kali seminggu, oke lah. Sisanya biar gue yang handle. Tapi Mas Setia, aku masih harus banyak belajar banget nih dari Mas Setia. Iya, lo gak usah khawatir. Pasti lo bisa. Tuh kan, apa ibu bilang? Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya, Bu, benar. Oke, pas sepi. Siapa ya? Apa nih? Siapa nih yang ngirim? Hah? Di mana kamu sembunyikan bayiku? Siapa nih yang kirim? Kok nggak ada orang? Siapa yang ngirim? Nggak ada orang. Siapa yang tahu nih masalah bayinya Aisyah? Bianca? 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 Apa sih, Mah? Kamu tahu nggak? Tadi Mama ke depan, terus ada yang ngirimin paket ini. Mama cari-cari ke depan, yang ngirim nggak tahu siapa, nggak ada orangnya, Bianca. Ya ampun. Berarti ada yang tahu soal Aisyah dong. Kalau ada yang tahu soal ini dan dia ngomong sama Mas Dimas, aku bisa gawat dong. Duh, aku nggak bisa denger lagi pembicaraan mereka. Ini siapa yang ngirim ya? Gak tahu siapa. Tunggu, waktu Mama ke panti asuhan ngambil bayi itu, ada yang lihat kan? Enggak ada yang lihat. Mama yakin? Yakin banget, Bianca. Itu siapa dong yang ngirim ini semua? Gak tahu, Mama nggak ngerti. Kalau Mama tahu ngapain juga Mama nanya sama kamu, sayang. Ya udah,
Ini nggak boleh ada yang tahu, Ma. Kalau ada yang tahu bisa gawat. Kalau Mas Dimas tahu, aku selesai. Ya terus kita mesti gimana dong? Ya udah kita ke panti asuhan sekarang. Oke. Yaudah kamu pesan taksi online ya. Iya nih aku pesan dulu. Yuk. OMG. Sampai mereka selesai ngomong, aku masih aja nggak bisa dengar sepatah kata pun juga. Udah? Udah yuk. Mereka kayaknya mau keluar. Aku harus ikutin nih. Pasti ada kaitannya sama bayi aslinya Aisyah. Hai, Bi. Kamu udah pesen taksi online ya? Udah, Ma, tadi. Aku cek. Oke. Aku harus ikutin mereka. Wah, ini dia nih. Ayo. Mana? Kayaknya kita aman deh, nggak ada yang ngikutin. Terus kita ngapain di sini? Sekarang kita cek aja di sini, siapa tahu kita nemu petunjuk. Petunjuk? Jorok banget sih, Bi. Kamu gimana sih? Jalan gak hati-hati? Ini aku nginjek apaan sih, bau kucing. Oh, udah. Iya, udah kamu bersihin, Bi. Ih, nggak hati-hati sih kamu. Ngapain ya mereka? Kok ke panti asuhan? Terus gimana kalau sekarang kita langsung aja tanya sama orang panti. Siapa tahu ada orang datang terus nanya sama mereka. Tapi percuma juga dong, Bi. Kan waktu Mama ambil bayinya itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngeliat juga. Ya juga ya. Ya udahlah, kalau gitu kita pulang aja deh. Ya udah, kita pergi lah. Kamu bau. Ya udah, cuci dulu nanti di situ deh. Sebenarnya mereka mau ngapain ya tadi ke panti asuhan itu? Sumpah deh, ini aneh-aneh. Aku jadi curiga. Apa jangan-jangan panti asuhan ini ada hubungannya dengan bayi Aisyah? Sebaiknya aku cek deh. Bu, lagi ngapain di sini? Mau masuk ke dalam juga? Enggak, Bu. Saya nggak ngapa-ngapain. Permisi. Nggak ngapa-ngapain. Tapi dari tadi bengong di sini. Celangak-celinguk. Kenapa orang-orang yang pada mau ke panti ini jadi pada aneh ya? Dengan aku langsung masuk aja deh, ngomong di dalam. Ayo, Bi. Kita nggak mau pesen taksi online atau apa? Iya. Ya, Ma. Handphone aku. Di mana? Handphone aku kayak ketinggalan deh. Ya ampun, Bianca, gimana sih, Bi? Kamu tuh teledor banget sih. Di mana lagi ketinggalan? Kita balik lagi dong. Ya gimana lagi? Tadi kan aku habis bersihin itu loh, kena popok kucing itu. Yaudah, ayo ambil dulu yuk. Ayo. Ada apa ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Gini, Bu. Saya mau tanya, apa Ibu kenal dengan orang-orang ini? Oh, saya nggak pernah lihat, Bu. Nggak pernah ketemu. Ibu yakin? Coba deh, diinget-inget dalam-dalam, Bu.
Bener, Bu. Saya belum pernah ketemu. Kalau gitu, ngapain tadi itu si Siska dan Bianca datang ke sini? Aneh. Nih dia. Tuh nggak ada yang ngambil ya? Loh, Ma, itu kok ada Mama Lydia di sini? Oh iya. Ngapain tuh perempuan berkonde itu ikut campur? Bikin aku darah tinggi aja nih si perempuan berkonde ini. Jangan-jangan dia tahu sesuatu lagi, Ma. Bahaya dong. Lain kali kita harus lebih hati-hati lagi nih, Ma. Iya, kamu juga harus hati-hati ya, Bianca. Jangan sampai teledor lagi ya, sayang ya. Iya. Udah, handphone gak ada yang ketinggalan. Udah. Yuk. Ngeselin banget sih. Percuma aku ngikutin mereka, nggak taunya nggak ada informasi apapun yang aku dapatkan. Aku mesti gimana coba? Iya, halo Pak. Halo Bu Lydia, saya cuma mau ngasih tahu. Sekarang saya sudah resmi bekerja sama dengan Aisyah dan Setia. Alhamdulillah. Pak Andika, terima kasih ya Pak. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Pak? Sama-sama, Bu. Good job. Keterlaluan Setia. Kasihan sekali kamu, Dimas. Sial banget sih nasib kamu. Sekarang kamu betul-betul udah gak punya siapa-siapa lagi. Dan pelan-pelan nama kamu juga makin jelek. Reputasi kamu pasti makin jatuh. Salah kamu sendiri. Kenapa jahat sama anak Mama Setia? Dan kamu juga jahatin Mama. Gak percaya sama Mama. Sekarang kamu akan terima akibatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju Ki, Bianti. Setia, Mas. Iya, ini gue bawain makanan. Banyak banget. Iya nak Setia, kok sebanyak ini? Pasti makanan mahal ya? Bu Yanti nggak usah mikirin ini mahal atau enggak. Yang penting hari ini kita makan enak, makan banyak. Ya, anggap aja ini syukuran kita kecil-kecilan karena saya sama Aisyah dapat proyek bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Nastia. Ya udah, mau ditaruh mana? Sini, biar ibu siapin. Oh ya, makasih ya Bu. Iya. Hadiah mana? Ada di kamar, kenapa Mas? Gue bawa hadiah buat dia. Mas, sini. Iya, makasih ya. Ya ampun. Stroller. Iya, buat Fadil. Mas, aduh tapi ini kan pasti harganya nggak mungkin murah Mas. Jangan kayak gitu dong Mas, itu namanya boros. Enggak apa-apa, buat Fadil kok. Lagian pasti Fadil butuh ini, butuh stroller ini. Ya udah, gua ambil Fadil ya. Sekalian cobain stroller baru. Ada Pak, Bu? Iya. Fadil. Kita cobain ya stroller baru kamu. Coba Mas. Iya. Bismillah. Lucu banget anaknya Mama. Senyum terus loh. Tuh, Pak. Lihat mereka berdua. Kok kayaknya seperti keluarga yang utuh ya? Iya Bu. Mas Setia itu kok cocoknya jadi suaminya Aisyah ya Bu ya. Daripada Dimas itu yang sukanya marah-marah mulu. Kayak monster. Wah,
Jangan ngomong gitu. Habis Papa kesal sama dia, Bu. Kurang ajar kamu, Satya. Aku nggak bisa membiarkan ini semua. Nggak bisa. Mudah-mudahan pada suka ya. Iya, oke. Sini, aku aja dulu. Mas Satya apa? Iya. Hati-hati, Mas. Lu yang hati-hati. Loh? Orang lu yang ngasih. Ya, maksudnya megangnya nggak bener sama lu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sudah menyediakan waktu untuk datang ke sini. Tujuan saya mengundang bapak-bapak sekalian. Saya ingin mengajak kerjasama eksklusif. Saya akan membayar barang-barang yang bapak jual dengan harga 2 kali lipat. Wah, bagus juga nih penawaran dari Pak Dimas. Iya Pak, kami sebagai supplier tentu sangat senang Pak. Tapi dengan satu syarat. Bapak-bapak tidak boleh menjual material yang sama kepada Ardika Group dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Ardika Group, termasuk PT Setia Indonesia. Kalau bapak-bapak setuju, saya udah siapin kontraknya. Kamu kasih. Gimana? Saya oke Pak, setuju. Iya, saya juga setuju Pak. Terima kasih. Oke. Kalau gitu, kami pamit. Mas ya, maaf Pak. Ya, Eko. Kita tidak bisa produksi Pak, karena tidak ada bahan bakunya. Semua vendor menolak untuk menjual pada kita Pak. Gak biasanya seperti ini. Hah? Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan hak asuh anak dan Aisyah nggak bisa merebut anak saya lagi, Pak? Jika ingin seperti itu, solusinya adalah Pak Dimas harus menceraikan Ibu Aisyah. Silakan Ibu Pimpinan. Kasih Mas.
Makasih, Mas. Aisyah, welcome to pabrik kita. Aisyah, lo mikirin Fadil ya? Iya, Mas Satya. Gue ngerti kok, tapi lo tuh gak usah khawatir. Pasti Bu Yanti akan jaga Fadil dengan baik. Iya, aku coba untuk fokus ya. Harus. Sekarang kita ke ruangan lo, sekaligus nanti kita briefing dan gue rencana caranya semua.